Compact SUV yang ikonik banget di tahun 90-an, tapi tetap keren di zaman sekarang. Daihatsu Veroza. Mobil yang dulu sering warawiri di jalanan Indonesia era 90-an, tapi sekarang hadir dengan tampilan yang jauh lebih modern, gagah, dan siap dipakai harian. Buat kalian yang suka mobil klasik atau sekedar penasaran gimana rasanya Veroza bangkit kembali, pastiin nonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman lihat nih lampunya, keren banget ya. Ini udah di custom, udah pakai LED, bikin tampilan depan itu cakep banget. Inilah Daihatsu Veroza, sebuah SUV klasik yang udah direstomod atau restorasi modifikasi, menggabungkan desain lawas dengan sentuhan teknologi dan gaya masa kini. Nah, ini mobilnya udah di full restorasi ya teman-teman, udah di repaint juga, dan ini dempulnya tipis banget. Terus juga bawahnya udah di anti karat, udah dicat semuanya jadi nggak ada karat lagi, dan udah dipendekin jadi makin manis dan makin mantap. Bukan cuma luarnya doang yang keren, dalamnya juga udah keren banget. Mulai dari door trim ini juga udah dimodifikasi, terus kacanya sudah menggunakan elektrik ya kan, jadi tinggal pencet aja bisa turunin kaca. Asik. Setirnya juga menggunakan, kabarnya ini punya Sirion tapi versi luar karena di sini ada airbagnya. Terus juga head unit menggunakan Android yang gede banget, udah dibikin clean semuanya. Joknya menggunakan bucket seat model Recaro, dan yang paling keren di sini adalah pakai sunroof. Asik banget. Daihatsu Veroza pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 90-an. Mobil ini termasuk segmen compact SUV dan jadi salah satu pilihan populer buat keluarga maupun penggemar petualangan. Veroza dikenal dengan desain boxy yang maskulin, ground clearance yang cukup tinggi, rangka leather frame, penggerak roda belakang atau RWD. Karena ini 2 pintu, jadi masuknya agak repot karena tidak ada pintu belakang. Jadi kita mesti majuin senderan kursi yang di depan ini. Dan kita tinggal masuk ke dalam, dan ini nyaman banget. Di belakang itu joknya lebih tinggi dibandingkan yang depan. Dan nyaman banget ini karena kenapa? Karena ini menggunakan jok dari Innova Reborn. Ini bisa di-adjust juga tingginya. Bisa dimaju mundurin, bisa dilipat juga. Terus untuk bagian-bagian dindingnya, pilar, ini udah dilapisin semua teman-teman. Pakai bahan ya, bahan fabric. Terus plafonnya juga udah dilapisin semuanya dengan warna yang sama, dengan bahan yang sama. Bikin jadi mobil ini nggak kerasa mobil tahun 90-an. Kaca bagian sini tetap old school. Lagi pula kalau di jalan kan kita pakai AC, jadi kaca ini nggak perlu. Kalau gue duduknya tegak, tinggi gue 170, ini mentok ya teman-teman. Jadi kita mesti nyantai duduknya, mesti agak geleser sedikit. Terus visibilitasnya tinggi, enak, view-nya tuh ngelihat sekeliling tuh enak banget jadinya, karena joknya dibikin tinggi, jadi enak banget. Masuk ke dalam kabin, disinilah konsep resto mode benar-benar berasa. Interior Veroza yang dulunya simple dan keras, sekarang berubah jadi lebih nyaman dan modern. Memang banyak penggemar otomotif yang suka konsep restorasi original, balik ke kondisi baru keluar dari pabrik, tanpa perubahan sama sekali. Tapi banyak juga penggemar otomotif yang memodifikasi mobil tuanya ke kondisi yang lebih modern, agar mobil lebih nyaman dipakai sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dan menurut gua nggak ada yang salah dari kedua konsep itu. Walaupun mobilnya pendek, kita tetap bisa bawa barang banyak teman-teman. Untuk bawa barang belanjaan, menurut gue ini udah cukup. Tapi kalau teman-teman pengen bawa barang lebih banyak lagi, ini bisa ditekuk nih. Nah, space-nya jadi lebih lebar banget kan? Jadi kita bisa bawa barang lebih banyak lagi. Audionya juga udah di-upgrade, bukan sekedar head unit doang. Di sini udah dipakai speaker Pioneer dan juga udah pakai subwoofer JBL. Salah satu yang gue suka dari resto mode adalah selain kita bisa merasakan sensasi mobil klasik, kita juga bisa merasakan teknologi yang bisa menambah kenyamanan kita saat berkendara.
Kalau teman-teman pengen bawa barang lebih banyak lagi dan subwoofer ini mengganggu, ini bisa dicopot, bisa diturunin dulu. Menurut gua tidak ada mobil yang sempurna. Yang ada adalah mobil yang cocok untuk si pengendara itu. Nah, dengan Resto Mod kita bisa mengadjust mobil kita agar semakin cocok dengan mobil tersebut. Buat gua, mobil bukan sekedar alat transportasi, tapi mobil juga merupakan karya seni. Karya seni yang bisa menyesuaikan kebutuhan sang pemilik mobil tersebut. Untuk bagian mesin ini nggak diapa-apain ya teman-teman, hanya di refresh aja biar nggak jadi PR selama di perjalanan. Pemilik mobil ini membeli mobil ini dengan keadaan original. Ia memodif mobil ini sesuai selera dan sesuai kebutuhannya. Tantangan terbesar dari memodifikasi mobil adalah trial dan errornya. Terlihat dari gambar ini, sang pemilik beberapa kali merubah modifannya agar semakin mendekati keinginan sang pemilik. Membangun sebuah mobil bukan hanya semata-mata masalah uang, tapi juga membutuhkan waktu dan kesabaran. Dan yang terpenting, kita harus mempunyai imajinasi. Setelah mobil itu jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, disinilah kepuasan yang kita dapatkan yang tak ternilai harganya. Teman-teman lebih milih yang mana nih? Tetap stylenya tetap garang atau dibikin manis kayak gini, model buat dibawa di perkotaan. Bisa jadi city car, bawa ke kantor atau pengen dibawa jalan jauh, ini mobil bisa banget. Karena udah full restore dan tidak ada PR. Jadi mobil ini kalau teman-teman pengen, ini harganya kisaran 85 jutaan lah kira-kira. Dengan keadaan full restore, tidak ada PR, udah sampai kolong juga udah dicat. Dan juga mobil ini pajaknya juga hidup. Like video ini jika teman-teman suka, berikan komentar di kolom komentar bawah, dan jangan lupa subscribe untuk info otomotif lainnya. Sampai jumpa.